dengan brand-brand yang sekarang lagi kena masalah overclaim ini, lo harus hati-hati karena lo juga melakukan uji lab terhadap produk lo. Hola netizen yang tercinta, produk retinol dari Daviena Skincare saat ini menjadi perbincangan hangat. Produk retinol dari Daviena Skincare sendiri merupakan salah satu produk bestseller dengan jumlah pembelian yang tinggi. Tidak heran jika banyak orang yang menyarankan untuk mencoba produk retinol dari Daviena Skincare ini. Saat ini produk retinol memang sedang digaung-gaungkan dan disebut sangat dibutuhkan untuk menghambat penuaan dini. Melihat peluang ini, tentunya banyak brand yang memanfaatkan situasi dan membuat produk retinol masing-masing. Daviena Skincare sendiri merupakan salah satu brand yang memiliki produk retinol yang cukup memiliki banyak peminatnya. Karena banyak yang mengaku cocok hingga menyebut produk ini bagus, tentunya membuat netizen yang berbakti penasaran dengan komposisinya. Apalagi netizen yang budiman saat ini sedang mewanti-wanti produk kecantikan karena banyaknya brand melakukan overclaim hingga menyewa buzzer. Jadi, tindakan overclaim menjadi salah satu warning bagi netizen yang berbakti sebelum membeli suatu produk. Melihat permasalahan yang ada, salah satu akun di media sosial bernama Dokter Detektif pun menjawab keresahan netizen yang berbakti. Dokter Detektif pun mengatakan bahwa ia sudah melakukan pengujian produk untuk brand satu ini. Dokter Detektif terlihat memperkenalkan produk retinol dari brand ini lengkap dengan klaim yang disebutkan pemiliknya. Dalam salah satu postingannya, pemilik brand menyebutkan jika produknya mengandung Actosome retinol sebanyak 2% atau setara dengan pure retinol sebanyak 0,06%. Saat menunjukkan hasil lab, tentunya banyak yang tidak percaya dengan hasil yang dimiliki oleh sekelas brand besar ini. Benar sekali, brand ini rupanya yang mengaku mengandung 0,06% retinol ternyata hanya mengandung 0,03% saja. Dengan adanya hasil klaim tersebut, Dokter Detektif pun akhirnya menyebutkan jika brand ini memang melakukan overclaim. Meski begitu, Dokter Detektif menyarankan agar pemilik brand Daviena melakukan klarifikasi kepada pihak pabrik untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil uji labnya. Dokter Detektif sangat mengerti adanya permasalahan seperti ini, mengingat pemilik brand Daviena tidak berasal dari latar belakang kedokteran atau farmasi. Dokter Detektif juga menjelaskan bahwa BPOM di Indonesia tidak memperbolehkan brand melakukan overclaim. Mungkin bisa langsung dicek ya di kemasannya. Tapi kita lihat deh video dari owner yang juga menjelaskan hal tersebut. Oke, kita lihat dulu ya guys. Kenapa dibilang booster? Karena kandungan Actosome retinolnya aja 2%. Warna kuning yang ada di dalam produk ini menandakan dia. Jadi di sini owner dari brand D menjelaskan bahwa produknya mengandung Actosome retinol 2%. Ini setara dengan pure retinol 0,06% retinol. Saya ulangin ya, 0,06% retinol. Dan hasil lab menunjukkan dari brand A, kalian bisa lihat hasil labnya adalah seperti ini guys. Oke, congratulations buat brand A. Oke, terbukti brandnya tidak melakukan overclaim ya guys ya. Oke, dari brand kedua hasil labnya adalah 0,03. Nah, ingat nggak tadi dokter bilang apa? Harusnya di angka 0,06. Jadi fix saya katakan brand D melakukan overclaim. Di sini saya nggak ada maksud untuk menyerang owner karena mungkin ownernya juga nggak paham. Mengingat ownernya kan bukan apoteker dan owner hanya melakukan maklun ke pabrik. Jadi saya sarankan owner dari brand D untuk melakukan klarifikasi ke pabrik maklon. Kenapa? Karena fix brand ini, produk ini melakukan overclaim. Dan kita tahu Badan POM tidak mengizinkan produk skincare di Indonesia untuk melakukan overclaim. Oke guys, tag teman kalian jika kalian merasa informasi ini bermanfaat.
Jangan lupa join akun Dokter Detektif untuk nambah ilmu di bidang skincare. Salam cerdas bareng Dokter Detektif. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Overclaim skincare di TikTok ini sekarang lagi rame banget. Ada beberapa brand dites sama Doktif, sebagian overclaim, sebagian tidak overclaim. Ada yang overclaim, dia ngeklaim presentasi sekian persen, tapi ternyata pas dites tidak sampai sekian persen. Ada yang dibilang overclaim karena dia ngakunya dosing, tapi ternyata presentase bahan pencerahnya itu tidak ada di presentasi yang efektif. Masalahnya jelas, dan solusinya itu jelas banget. Tapi gue yakin karena netizen TikTok ini suka drama, malah jadi panas kayak begini. Yang harus dilakukan sama brand owner, ngambil sampel random, masukin ke beberapa lab, bacain aja ke netizen gimana hasilnya. Kalau ternyata hasilnya tidak overclaim, ya udah sampaikan. Kalau hasilnya ternyata overclaim, minta maaf, stop dulu jualan, lu omelin orang pabrik. Tapi kalau misalkan ada hasil di lab yang satu overclaim, di lab yang satu lagi tidak overclaim, ini lu harus pertanyakan juga nih sama orang pabrik. Oh, dari batch ke batch tidak konsisten produknya. Dan kalau misalkan memang bahan aktifnya itu di bawah presentasi yang dianggap efektif, tapi brand ini merasa itu produknya udah efektif karena menggunakan ingredients yang udah premix, udah kompleks dengan delivery system yang spesial dan lain-lain, lo tunjukin. Gue tau ini harusnya jadi rahasia dapur, tapi kalau udah keadaannya kayak begini mau gimana lagi? Lo harus buka raw material dari mana, studi dari raw material itu seperti apa, lo pakai premixnya itu berapa persen di produk lo, itu harus lo beberin. Dan buat brand-brand yang produksi di tempat yang sama dengan brand-brand yang sekarang lagi kena masalah overclaim ini, lo harus hati-hati. Saranin lo juga melakukan uji lab terhadap produk lo. Sebenarnya udah sering terjadi di industri ini. Lo masih ingat kan beberapa tahun yang lalu fake SPF di Korea ternyata dari beberapa pabrik yang sama, dan semua brand yang produksi di tempat yang sama itu ya narik produknya. Dan semua brand-brand itu yang pernah dianggap overclaim walaupun bukan karena intensinya pengen nipu, semuanya recover kok sekarang. Hal kayak gitu hal yang harus diselesaikan dengan cepat dan bijak tanpa huru-hara. Makin banyak huru-hara, netizen makin gampang nginget kalau brand lu itu pernah bermasalah. It's not a good thing for the brand. Belakangnya itu lagi viral banget Dokter Detektif yang nguji hasil lab dari skincare brand owner gitu ya. Dan udah ada yang kena nih, yang udah ngelakuin video sampai nangis-nangis gitu. Dr. Angel ya, Derma Express. Karena kalau kagak tahu kita nggak bakal nyambung sama nih obrolan gitu. Pokoknya singkat ceritanya nih aja ya, Dokter Detektif ini biasalah kontennya tuh memang nguji hasil lab dari skincare brand owner gitu ya. Nah kena lah nih skincare brand owner Dr. Angel, yang dimana hasilnya kalian bisa cek sendiri lah ya, gue nggak mau sebut. Pokoknya hasilnya begitulah. Nah di situ Dr. Angel tuh bikin VT klarifikasi bahwa dia tuh shock dan juga bahkan sampai nangis. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Aku juga langsung pergi cek ke pabrik kosmetiknya. Jujur ya dari gue pribadi nih ya, satu, gue tuh sangat bersyukur ada Dokter Detektif yang bener-bener niatnya itu untuk ngebongkar abis gitu lah ya, skincare abal-abal tanpa ada tujuan. Tapi nggak tahu juga sih nanti kedepannya bakal seperti yang dokter satu lagi apa gimana gitu. Dan kedua, untuk Dr. Angel nih ya, lu kan owner ya, kalau pabrik itu mengurangi komposisinya untuk mendapatkan profit, ya diuntungkan siapa? Ya ownernya juga, ya lo juga gitu. Kok bisa nggak tahu? Lagian ya gue tuh bingung banget ya, di Indonesia ini banyak banget, gampang banget kayaknya bikin skincare sendiri, langsung minta pabrik bikin skincare jebret, nanti di hasil labnya ternyata nggak sesuai, abal-abal segala macem. Dan gue lebih bingungnya lagi tuh banyak juga peminatnya gitu. Udah kenapa sih lu pada tuh pakai skincare yang jelas-jelas aja gitu, yang BPOM-nya jelas, peredarannya jelas ya, pemasarannya jelas gitu. Udah bisa nggak lu? Cuma tanggapan gue dari pribadi ya, untuk Dokter Detektif selalu semangat, jangan takut untuk memberikan kebenaran dan edukasi tentang skincare yang pantas dan tidak. Karena gue salah satu orang yang sangat aware sama skincare dan gue sangat terbantu sama Dokter Detektif. Good job. Gimana menurut kalian semua? Kita discuss di kolom komentar. Udah ye.
Nah kan banyak yang overclaim. Gue cukup setuju dengan adanya dokter-dokter yang kayak gini, karena bikin kita itu sebagai orang awam sangat teredukasi. Biar skincare yang overclaim dapat pelajaran aja sih sebenarnya, nggak memanfaatkan audiens atau rakyat kita yang seperti ini. Tapi ini yang gue takutkan adalah kayak udah kasih edukasi, ujung-ujungnya jualan juga. Ya begitulah ya. Semoga nggak kayak gitu sih, karena kita butuh ya salah satu yang sangat mengedukasi banget. Prediksinya entah ya, atau jualan kayak. Tapi let's see lah ya. Terus bakal banyak banget owner-owner yang kebakaran jenggot dan yang ngajak collab, karena dia bakal mempertahankan atau mengamankan skincare yang numpang Bepom juga. Ini banyak banget kasus numpang Bepom nih asli. Mari kita lihat ke depannya kayak gimana. Dan di sini thank you. Coba deh kamu lihat semuanya, problem-problem dunia perskincarean ini kan kebanyakan orang-orang yang mereka memang suka flexing ya, mereka-mereka yang suka pamer ya. Aku sudah bilang berkali-kali bahwa kegiatan-kegiatan pamer itu tidak disukain oleh Tuhan, dan biasanya orang-orang yang suka pamer itu biasanya nanti akan mendapatkan halangan-halangan. Nah salah satunya seperti ini halangan ya guys ya. Karena gini, Mbak Inem Jogja dulu juga sudah pernah sukses di dunia entertain ya, bisa dikatakan Mbak Inem Jogja itu dulu sering diundang di televisi, pendapatan dari kesenian itu lumayan. Mbak Inem sering memamerkan apa yang Mbak Inem punya, dan kamu tahu di saat aku memamerkan itu justru aku mendapatkan banyak halangan, banyak orang yang pengen menjatuhkan usahaku, banyak orang yang aku salah sedikit aja jadi besar, aku salah sedikit aja dikatain. Karena apa? Rasa penyakit hati, iri dan dengki. Capek loh guys, di saat aku hobi pamer itu banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan usahaku. Capek, halangan selalu ada, masalah selalu ada. Tapi setelah aku dinasihati oleh seseorang untuk mengurangi kegiatan pamerku itu, ternyata emang benar, kehidupanku lebih nyaman dari sebelumnya. Nah kejadian-kejadian drama-drama perskincarean ini kan sebenarnya sama ya, apalagi yang lagi baru-baru muncul ini tentang detektif itu ya. Setelah aku lihat videonya, kemungkinan beliau ini anyel ya, karena banyak banget owner-owner yang pamer, yang flexing, sehingga beliau ini pengen menunjukkan bahwa ini loh sebenarnya produkmu tuh kayak gini loh sebenarnya produkmu. Coba deh kamu lihat owner-owner yang kemungkinan dia sukses tetapi dia tidak terlihat flexing atau pamer, kemungkinan dia akan lebih adem, karena orang yang tidak suka itu akan lebih kecil daripada di saat kita pamer-pamer atau flexing. Kalau di orang muslim itu kalau kita sering pamer itu akan mendapatkan banyak masalah. Nah itu salah satunya ya guys ya, kejadian-kejadian seperti ini. Makanya buat kalian mending apa adanya aja ya. Kamu kalau sukses cukuplah kamu sukses, nggak perlu kamu menunjukkan hal-hal yang berlebihan, karena Tuhan tidak suka orang yang berlebihan, toh itu juga hanya titipannya.